Selamat pagi semuanya. Nama saya Muhammad Alvaron Alfianto Pratama dan hari ini saya akan mereview buku karya Indonesia yang berjudul Stoik untuk Kehidupan Sehari-hari yang diciptakan oleh Fania Rahmidiara. Sebelum itu, mungkin saya akan menjelaskan apa itu stoikisme menurut saya, apa yang saya ketahui mengenai ajaran itu. Jadi stoikisme adalah ajaran yang disebarkan oleh Seneca atau Marcus Aurelius, dan itu adalah filsuf yang berfokus pada pengendalian diri kita. Stoikisme menekankan dikotomi kendali, yaitu mengendalikan apapun hal yang bisa kita kendalikan seperti pikiran, tindakan, atau keputusan kita sendiri. Dan kita harus terima dengan apa yang berada di luar kendali kita, seperti opini orang lain mengenai diri kita atau cuaca, bahkan kematian. Karena itu bukan hal yang bisa kita kendalikan. Jadi kita cukup ikhlas dan menerima dengan ketenangan. Stoikisme juga mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan alam. Jalani hidup dengan selaras dengan alam, mengalir saja seperti air. Jadi kita tidak perlu merasa menjadi orang yang sangat penting sehingga bisa mengendalikan alurnya dunia ini berjalan. Kita cukup hidup dan ya sudah, berjalan selaras dengan alam. Selain itu, stoikisme mengajarkan kita tentang kebajikan, yaitu keberanian, kebijaksanaan, keadilan, dan yang paling penting adalah pengenalan kepada diri kita sendiri. Karena itu adalah cara untuk kita mendapatkan kebahagiaan, di mana kebahagiaan bukanlah hal yang sulit didapat, tapi sesuai dengan diri kita sendiri. Jika kita menilai kebahagiaan serendah kita bisa bernafas secukupnya, seperti kita sudah bisa bernafas adalah kebahagiaan, maka kita akan bahagia. Lalu ada memento mori, yaitu mengingat bahwa kematian adalah hal yang tidak bisa lepas dari manusia. Jadi kita akan semakin menghargai segala hal yang kita raih dan momen-momen yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah logos, yaitu rasionalitas dan pemikiran yang jernih. Jadi stoikisme ini mengajarkan kita tentang logika yang benar-benar rasional. Biasanya kita perlu untuk menghindari logika mistika seperti perdukunan karena itu tidak rasional dan tidak masuk di logika. Jadi kita perlu menggunakan akal yang jernih untuk melakukan apapun yang ingin kita putuskan. Nah, sekarang kita masuk ke bukunya aja. Jadi kita langsung review buku Stoik untuk Kehidupan Sehari-hari dari Fania Rahmidian. Sebelum kita ke isi bukunya, saya akan menjelaskan tentang ringkasan buku ini. Jadi buku Stoik untuk Kehidupan Sehari-hari ini dipublikasikan pada tanggal 5 Desember 2023. Jadi masih tergolong baru dan penerbitnya adalah Anak Hebat Indonesia dan pengarangnya atau penciptanya adalah Fania Rahmidiara. Buku ini memiliki jumlah halaman sebanyak 320 lembar. Jadi lumayan tebal dan pastinya berbahasa Indonesia. Nah, pada awal halaman, singkatnya, buku ini menceritakan tentang dunia yang tidak ramah menurut oleh pria yang bekerja kantoran. Mengisahkan tentang seorang pekerja korporat yang harus bekerja setiap hari dengan hal-hal yang sama. Dengan jadwal yang sama, ia selalu bangun pagi, lalu makan, sarapan, dan pergi ke kantor. Namun kadang ia lupa untuk sarapan karena bosnya adalah orang yang sangat tegas. Dan karena hal ini dilakukan setiap hari, ia merasa lelah dan stres. Orang di sekitarnya pun nampak sombong dan ia merasa depresi karena mengapa dunia ini tidak adil bagi dia seorang diri.
Namun setelah ia memahami stoikisme, ia merasa bahwa mungkin yang salah adalah cara berpikirnya, bukan dunia ini. Ketika orang-orang dianggap sombong, mungkin sebenarnya orang-orang itu adalah orang yang lelah seperti dirinya yang harus bekerja setiap hari hanya untuk menjalani kehidupan. Dan itu adalah hal yang normal karena itu adalah salah satu cara bertahan hidup. Dan bosnya yang tegas tidak lain adalah untuk dia sendiri supaya bisa melakukan pekerjaan dengan baik dan mendapat hasil dari jerih payahnya sendiri yang cukup untuk dirinya. Jadi setelah ia memahami bagaimana cara dunia ini bekerja, ia bisa semakin damai dengan segala hal yang ada di sekitarnya. Nah, pada bab selanjutnya buku ini menjelaskan tentang bom waktu yang berkaitan dengan emosional manusia. Ketika kita selalu berpikir buruk ke depannya, cepat atau lambat segala hal yang tanpa kita sadari akan benar-benar menjadi buruk. Maka dari itu mindset yang diperlukan adalah untuk mengendalikan hal yang bisa kita kendalikan, yaitu internal diri kita sendiri untuk berpikir dengan jernih tentang segala keputusan yang akan kita pilih. Walaupun tidak segala hal itu positif, setidaknya kita sudah berusaha untuk memikirkan prospek positif dari hal tersebut. Jadi kedepannya kehidupan kita bisa lebih baik. Contohnya adalah jika kita ingin mengambil keputusan seperti besok adalah waktu untuk upacara, maka apa hal yang kita lakukan adalah istirahat pada jam yang tepat sehingga kita bisa bangun dengan keadaan yang segar, fresh. Atau mungkin kita mempersiapkan diri kita seperti atribut, mental, kerapihan. Karena jika keputusan itu tidak difikirkan dengan baik, mungkin kita akan mendapatkan beberapa prospek negatifnya. Seperti saya, saat ini saya mengalami pemetalan, itu adalah kesalahan saya sendiri. Karena saya tidak memikirkan keputusan dengan baik. Apa itu dampak baik dari tidak dipetal dan buruknya. Nah, namun walaupun seperti itu, saya tetap harus berpikir positif tentang apapun yang saya alami, seperti pemetalan. Walaupun saya mengalami pemetalan, setidaknya prospek positif yang bisa saya dapat adalah ini adalah pelajaran karena ini adalah pemetalan pertama kali bagi saya. Jadi nanti saya bisa merapikan rambut saya dan tidak mengalami hal yang sama. Setidaknya saya harus paham apa konsekuensi yang saya dapatkan ketika tidak mentaati peraturan. Seperti itu. Dan saya kembali, maaf tadi suasana di sekolah agak ramai, jadi saya pindah ke rumah. Dan sekarang aku udah bawa bukunya, Stoik untuk Kehidupan Sehari-hari by Vania Rahmitiara. Nggak banyak yang bisa aku ceritain dari buku ini, tapi ya singkatnya buku ini tuh dibuat untuk membantu kita mencintai diri sendiri dan menemukan kebahagiaan. Yang paling ditekankan di buku ini itu tentang gimana kita eh, gimana gimana kita bisa eh, dan ya saya kembali, maaf kalau tadi suasana di sekolah agak ramai dan sekarang aku pindah ke rumah aja. Di sini udah ada buku Stoik untuk Kehidupan Sehari-hari by Fania Rahmitiara. Sekalian aku nunggu buku ini datang karena belinya online, jadi ya hari ini langsung aku record aja. Setelah aku baca buku ini, nggak banyak yang bisa aku ceritain. Yang pasti buku ini lebih menekankan ke gimana kita bisa mencintai diri sendiri dan menemukan kebahagiaan. Yang ditekankan di buku ini itu lebih ke perspektif kita terhadap dunia ini yang kelihatannya kejam apa gitu. Padahal kalau
perspektif kita diubah sedikit lebih ke positif aja. Mungkin hari-hari yang biasa kita lalui itu sulit, ternyata nggak seribet itu. Jadi segala hal yang kita jalani itu kalau kita anggapnya positif ya jadinya positif aja. Mungkin hal-hal yang negatif itu nggak bisa kita apa ya, nggak bisa kita ubah jadi positif. Tapi perspektif kita bisa kita ubah, kayak kalau guru marahin kita itu bukan karena mereka benci apa gimana, tapi gimana mereka ingin kita berubah. Karena lebih buruk lagi kalau guru itu udah benar-benar nggak peduli sama kita. Ya udah sih, buku ini bagus untuk kalian yang mungkin lagi lelah, overthinking, cemas, panik, insecure, depresi, sedih, kecewa atau marah. Dan buku ini paling cocok buat kalian yang gak bisa nemuin kebahagiaan di hidup kalian sendiri gitu. Ternyata kebahagiaan itu bisa ditakar sesuai dengan apa yang kita mau. Kayak setelah aku baca buku ini ternyata di rumah tenang, minum-minum kopi gitu sambil main gitar, gym, itu udah bahagia. Sedangkan dulu aku tuh nakar kebahagiaan itu kayak nilai ujian harus 100 apa harus di atas 90. Ternyata kemarin matematika misal dapat 88 gitu, ya sebenarnya aku bahagia aja, cuma aku yang ketinggian aja nakar kebahagiaan. Jadi buku ini tuh kesarankan banget ya bagi kalian yang susah nemuin kebahagiaan, karena kebahagiaan itu nggak dicari tapi kita bikin sendiri. Ya udah sih, itu aja mungkin yang bisa aku review dari buku ini. Selamat malam.